wajib hukumnya ini dihapuskan. Karena apa? Ini dampak yang terjadi di lapangan luar biasa ini. Dengan dihalang-halangi ya, tanpa dipayungi hukum pun. Namanya tindak kejahatan Berikan hutan. penghargaan oleh pemerintah untuk tidak mengintervensi jauh selain mendukung bagaimana percepatan pencapaian target hilirisasi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi, dibantu proses pemasaran, bukan diintervensi dengan hal-hal yang justru akan berpotensi menghabisi mereka. Hutan menjadi Menghabisi fungsi-fungsi kawasan lain. dengan reforma agraria. Justru ini adalah sudah terbukti beberapa daerah terjadinya konflik, terjadinya penguasaan lahan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pihak-pihak pengusaha yang memang sudah masuk ke lahan-lahan hutan. Ketakutannya ke depannya Pak, tanah kalau dibagi-bagikan secara pribadi di SK kan takut nanti dijual kepada orang-orang yang punya duit. Siapa yang rugi Pak? Itu masyarakat sendiri yang akan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Masih berkutat di SK 287 KLHK tentang KHDPK. Ini luar biasa, masih terus dibicarakan, termasuk ada 4 orang yang berpendapat dari kalangan masyarakat. Intinya mereka khawatir atas beralihnya fungsi hutan dan akan menjadi rusak katanya. Saya berharap di lapangan tidak akan terjadi konflik apapun. Kita harus sabar menanti dan menunggu dauh dari pemerintah kapan itu dilaksanakan tentang kelola hutan diperuntukkan khusus. Terima kasih atas perhatiannya, sudah like, subscribe, dan kepada yang belum, mangga kita tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Go! Rimbawan yang mengakari semua pergerakan kami selama belasan tahun, bahkan mungkin di antara kami sudah ada yang puluhan tahun, bersama hutan mengajak masyarakat untuk berkolaborasi memanfaatkan kawasan hutan secara baik dan benar. Saat ini tidak seperti dulu, kondisi ekstrim di mana masyarakat kadang menentang kami dengan taruhan nyawa untuk bisa bekerja sama. Dan saat ini sudah tumbuh para petani hutan, kelompok tani hutan yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan sudah bisa produktif. Bahkan banyak yang sudah sejahtera, sudah bisa ekspor produk berupa kopi, vanili, dan sebagainya. Dan hal ini harusnya bisa dijadikan penghargaan, diberikan penghargaan oleh pemerintah untuk tidak mengintervensi jauh selain mendukung bagaimana percepatan pencapaian target hilirisasi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi, dibantu proses pemasaran, bukan diintervensi dengan hal-hal yang justru akan berpotensi menghabisi mereka, menghabisi kawasan hutan dengan reforma agraria, dengan KHDPK atau perhutanan sosial. Krisis moralitas kebangsaan dan bela negara tidak terlihat sama sekali dalam program KHDPK ini. Ini sungguh berbahaya. Salam hormat semua untuk para rimbawan di dunia, di Indonesia khususnya. Sama mereka ya, tokoh-tokoh, para tokoh, beliau-beliau ini ya sama dengan prinsip saya bahwa memang KHDPK ini bukan perlu ditinjau kembali. Ini wajib hukumnya ini dicabut, wajib hukumnya ini dihapuskan. Karena apa? Ini dampak yang terjadi di lapangan luar biasa ini. Dengan dihalang-halangi ya, tanpa dipayungi hukum pun. Namanya tindak kejahatan hutan ya, wal khusus ya, dalam penyerobotan lahan. Ini sudah lumayan tinggi ya. Perhutan itu habis-habisan. Yang saya tahu itu perhutan itu kurang nggak tahu berapa ratus juta lah untuk biaya keamanan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan ini. Namun ketika turun ya seperti sekarang ini, seolah-olah perhutannya diadukan lagi dengan masyarakat. Jadi terjadi konflik horizontal ya di lapangan
Ini bukan isapan jempol. Ini faktanya memang terjadi. Dan hal ini yang gimana ya, bikin gaduh, bikin resah. Dan wajib itulah hukumnya 287 ini dicabut, dihentikan. Barangkali itu. Kejadian banjir, longsor, dan bencana lainnya. Ini Kementerian LHK mengeluarkan sebuah aturan KDPK dengan tujuan membagi-bagi hutan. Ini adalah melegitimasi dan memberi kekuatan hukum bagi mereka-mereka yang dimana tujuan bisa mengalihkan fungsi lahan hutan menjadi fungsi-fungsi lain. Justru ini adalah sudah terbukti beberapa daerah terjadinya konflik, terjadinya penguasaan lahan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pihak-pihak pengusaha yang memang sudah masuk ke lahan-lahan hutan. Ini sudah hal yang terbukti walaupun tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain yang dimana ngelegitimasi dan akan terjadi kerusakan-kerusakan hutan, akan terjadi alih fungsi lahan yang saya yakin secara sporadis khusus di Jawa Barat. Ini kami pada saat ini mengajak pada rekan-rekan LMDH yang tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Provinsi Jawa Barat, juga kepada tokoh-tokoh rimbawan yang ada di Provinsi Jawa Barat, untuk mari kita rapatkan barisan, kita bergandeng tangan untuk mempertahankan hutan tetap fungsinya harus jadi hutan. Kita mempertahankan bahwa kita sudah banyak berupaya untuk bisa melestarikan hutan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Kebetulan saya tuh udah mengetahui karena sini banyak tamu dan teman-teman yang datang ke sini juga saya sering bertemuan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Garut ya, mungkin itu yaitu dengan SK itu di lain sisi saya itu menolak dan tidak menolak gitu, karena itu ketakutannya kedepannya Pak, tanah kalau dibagi-bagikan secara pribadi di SK kan takut nanti dijual kepada orang-orang yang punya duit. Siapa yang rugi Pak? Itu masyarakat sendiri yang akan rugi karena tanah itu udah dijual oleh apa itu orang yang punya duit. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu dalam suasana lain kesempatan. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.